Pak. Ya, halo. Tes. Putus, Ustaz. Di sini udah bagus Ustaz, mungkin tempat Ustaz kali. Halo, tes coba. Ini udah ada sih. Masih kurang jelas ya. Iya, nggak jelas. Sebentar saya coba sign up dulu ya. Ya, boleh Ustaz, silakan. Jakarta hujan Bapak Ibu. Di sini hujan terus udah 2 hari. Panas Jakarta. Oh sebentar nih Ustaz udah masuk lagi. Limis tadi. Halo, jelas suara saya? Nah jelas, bagus Ustaz. Nah, udah bagus, Ustaz. Agak lumayan. Alhamdulillah. Tes baik. Alhamdulillah. Sudah ya, sudah jelas ya Bapak Ibu? Jelas Ustaz. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan tidak ada gangguan teknis lagi. Ya. Baik, saya lanjutkan bahwa dalam suatu hadis sahih Nabi Muhammad SAW melewati 2 jenazah, Bapak Ibu. Kemudian jenazah yang pertama itu dipuji dengan kebaikan, gitu ya. Dipuji-puji dengan kebaikan. Kemudian Nabi menjawab, ya, bahwa jenazah ini dijawab oleh Nabi dengan kata wajabat. Ya. Nah, kemudian jenazah yang kedua oleh orang setempat, ya, sekelilingnya, ya mungkin oleh tetangganya, kerabatnya, itu dihina, dicaci, ya, diungkit-ungkit keburukannya. Walaupun dalam konteks syariah nggak boleh ya kita mengungkit keburukan, tapi ya inilah realitas kehidupan gitu ya. Seringkali ya orang akan berkomentar gitu ya terhadap orang lain. Nah, ketika Nabi Muhammad mendengar jenazah yang kedua ini dihina atau diungkit keburukannya, Nabi juga menjawab dengan kata wajabat. Gitu ya. Nah, wajabat itu artinya apa sih? Pasti. Ya. Setelah kedua jenazah itu lewat, Sayyidina Abu Bakar bin Khattab bertanya kepada Nabi. Umar bin Khattab itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, mada wajabat, apa yang menjadi wajib atau yang menjadi pasti ya Rasul? Hadzal ladzi atnautumuhu alaihi khairan wajabat lahul jannah. Yang kamu lihat bahwa dia dipuji kebaikannya, ya, dibicarakan kesolehannya, maka dia pasti masuk surga. Ya. Kemudian yang satu lagi, alladzi atnaitumuhu alaihi syarran, yang kalian lihat dia dihina, dicaci, ya, dimaki atau diungkit keburukannya, maka dia pasti masuk neraka. Kemudian Nabi mengatakan, antum syuhadaullahi alal ard. Kalian adalah saksinya Allah di atas muka bumi. Nah, kalau dia dalam hadis redaksi yang lain, redaksi Imam Ahmad kalau tidak salah dalam musnadnya, itu sampai ada keterangan gini, man syahida, ya, siapa yang disaksikan oleh 4 atau 3 atau bahkan 2 orang min ahli jironihi, dari tetangganya, bahwa bersaksi orang yang meninggal ini orang baik,
ya orang yang meninggal ini orang soleh, maka dia masuk surga, Bapak Ibu. Ya. Nah, maksud saya begini, di dalam ibadah kita kan mengenal dua dimensi, hablum minallah dengan hablum minannas, kan begitu ya. Nah, maka seringkali hablum minannas ini itu permasalahannya jauh lebih kompleks daripada sekedar hablum minallah. Maka dengan hadis ini, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa atau boleh berniat ketika beramal itu supaya orang-orang mengenang ibu bapak dengan yang baik-baiknya. Kalau Bapak Ibu berniat supaya orang mengenang kebaikan Bapak Ibu saat Bapak Ibu masih hidup, itu kan namanya riya. Ya, bisa masuk ke dalam takabur bahkan. Tetapi kalau Bapak Ibu niatnya supaya nanti kalau meninggal orang itu mengenang saya yang baiknya, sampai orang ingin mencari celah keburukan kita itu nggak ketemu gitu ya. Wah, itu beruntung sekali orang demikian ya. Bukan berarti kita munafik terus ingin tampil baik di hadapan orang, tapi memang konsep Islam begitu Bapak Ibu. Jadi sesama muslim itu bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa ini orang baik atau tidak. Nah, seperti itu ya dari hadis ini ya. Maka Bapak Ibu boleh kemudian untuk berniat dalam beramal itu misalnya ingin ya diapresiasi kebaikan ibu ketika nanti Bapak Ibu sudah wafat ya. Ingin dikenang menjadi orang baik ya. Nah, itu pilihan kita. Ketika kita wafat, apakah kita akan dikenang oleh tetangga, sahabat, kerabat itu menjadi orang baik atau dikenang dengan keburukannya? Naudzubillah ya. Nah, maka ini yang menjadi sebuah renungan buat kita bersama bahwa ya kita harus punya planning ya, sebagus planning kita dalam setiap kita melakukan safar. Entah itu di akhir tahun, lebaran, mudik gitu ya. Ketika kita ingin pergi kemana-mana pun pasti kita akan punya preparing, kita akan punya persiapan. Maka ketika kita yakin bahwa kita pasti akan mati, ya kita harus punya persiapan gitu ya. Saya punya analogi yang cukup bagus menurut saya. Gini Bapak Ibu, di dalam surat Al-Hadid, surat 57, ya di ayat nomor 20, nah, ini ya. Allah berfirman seperti ini, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Jadi dunia itu di mata Allah cuma 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dunia itu apa sih? Dunia itu permainan, senda gurau, bercandaan, perhiasan, ya, ajang untuk saling berbangga di antara kalian, serta tempat untuk kalian berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ya, nah inilah dunia di mata Allah Subhanahu Wa Taala tidak lebih dari sekedar candaan, permainan, kemudian perhiasan, terus ajang tempat saling berbangga atas keberhasilan, kekayaan, keturunan, ya, dan lain sebagainya. Maka saya punya analogi begini Bapak Ibu. Kita ketika masih anak-anak, atau mungkin sekarang bahkan mungkin kita punya anak, atau mungkin cucu, itu seringkali, terutama anak laki-laki ya, terutama anak laki-laki, itu seringkali ketika dia bermain, itu sampai lupa waktu. Kalau dulu kita mungkin main bola, ya kalau belum maghrib belum pulang kan gitu ya. Ya bermain misalnya sampai maghrib, sampai waktu petang. Ya. Nah, akan ada orang tua yang selalu memperingatkan ya si anak laki-laki ini bahwa waktu sudah menjelang maghrib ya, akan diingatkan oleh sang orang tua ini supaya sebelum maghrib dia sudah pulang
Untuk apa dia nanti mandi? Kan gitu ya. Kemudian makan. Nanti ketika dia sudah mandi selesai, dia makan. Ya, kemudian mungkin nanti dia sholat maghrib, isya dan sebagainya. Ya sisanya dia tinggal istirahat, tinggal tidur. Kan gitu ya. Nah maka saya punya analogi juga begitu Bapak Ibu. Kita yang di dunia ini, sekarang ini, ya kita sedang bermain. Cuma permainan kita beda-beda nih. Ada yang senang bermain dengan kekuasaan, ingin menjadi penguasa, pejabat, dan seterusnya. Ada yang mainannya itu mengumpulkan kekayaan, harta. Ada yang permainannya itu dengan pasangan lawan jenis. Ada yang anak, ada yang macam-macam. Nah maka ulama, ya dalam hal ini ustadz, kiai, begitu ya, itu adalah seperti orang tua yang mengingatkan kita. Main jangan lupa waktu, gitu ya. Kalian di dunia ini hanya main, jangan lupa waktu. Suatu saat kalian akan pulang dan harus pulang. Nah, maka layaknya anak-anak yang tadi main sampai maghrib, gitu ya. Kalau mereka pulang agak cepat, itu kan sempat mandi dulu, nanti sempat makan, nah, malam dia tinggal tidur. Saya ibaratkan sama tuh Bapak Ibu. Ya, kita sedang bermain di dunia ini, para ulama yang mengingatkan kita agar jangan lupa bahwa kita akan pulang. Nah, kalau kita sudah punya persiapan, artinya mandi dulu, artinya mandi itu maksud saya bertaubat, istighfar, ya kita mengurang-urangi dosa kita, ya nanti begitu kita masuk alam barzah ya kita tinggal tidur, ya, tinggal istirahat dengan tenang, dengan nyaman, dan kita akan mendapatkan nikmat kubur, nikmat barzakh. Nah itu kira-kira ya yang bisa kita petik dari Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 20. Atau juga analoginya bisa kita samakan dengan permainan monopoli. Bapak Ibu tahu permainan monopoli ya? Nah, ini permainan yang cukup legendaris, yang legend begitu. Di sini kita bisa beli rumah, ya kita bisa beli hotel, bahkan bandara, kita bisa beli bahkan state, negara gitu ya. Nah, di situ kita bisa punya uang banyak, dari permainan monopoli gitu ya. Dan tidak jarang kan anak kecil berantem kan ketika lagi main monopoli. Wah, kamu curang, kamu harusnya nggak di sini posisinya nih, ini rumahku, ini hartaku, ini uangku gitu ya. Nah, ketika kita sudah dewasa, barulah kita sadar, oh ternyata mainan yang kita rebutkan, ya ketika kita kecil itu ya duitnya hanya duit mainan, itu kan rumahnya hanya rumah-rumahan, apalagi hotelnya gitu, semua hanya permainan. Nah itulah yang dimaksud juga oleh Sayyidina Ali, an-nasu niyamun, manusia itu seperti orang tidur. Fa idza matu intabahu, ya ketika mereka sudah mati di alam barzah baru mereka akan sadar sepenuhnya. Intabahu, baru mereka akan sadar. Nah, begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Maka, nah inilah yang harus kita perhatikan. Nah, baik. Di dalam pesan surat Ali Imran, surat 3 ayat 102, yang saya kira ini ayat populer sekali, karena pasti dibaca oleh para khatib Jumat saat sholat Jumat gitu ya. Pesannya jelas, bertakwalah yang sungguh-sungguh dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu apa pesannya sangat jelas. Takwalah dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, dan jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, membawa muslim. Nah, pertanyaannya kan kita tidak bisa menyetel Bapak Ibu. Kita tidak bisa tidak bisa mendesain mati kita itu pasti bawa Islam. Memastikan nggak bisa ya. Berharap pasti. Berdoa iya tentu. Tetapi memastikan apakah setiap kita akan mati dalam membawa Islam iman, kita nggak tahu. Karena itu hak mutlak prerogatifnya Allah. Nah kemudian apa kemudian manfaatnya kalau misalkan kita nggak bisa memastikan bahwa kita mati dalam keadaan Islam atau tidak?
Kenapa Allah berpesan demikian? Ya padahal itu di luar kendali kita. Nah maka kata ulama yang dimaksud adalah before-nya. Ya. Jadi kita memang tidak bisa menyetel atau men-setting, mendesain mati kita pasti bawa Islam. Tapi yang bisa kita pastikan adalah sebelum kita mati, kita upayakan kita selalu melakukan amal-amal, ya, perbuatan-perbuatan yang mengundang ridho Allah, mengundang rahmatnya Allah, sehingga besar kemungkinan insya Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman. Itu ya yang kita harapkan ya demikian. Nah lagi pula itu janji Allah ya dalam surat Ibrahim. Ya tenang saja, Allah nggak mungkin melanggar janjinya. Surat Ibrahim surat 14 ayat 27. Nah ini yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh di mana? Di kehidupan dunia maupun di akhirat. Apa ini maksud ucapan teguh? Nah kata ulama ada 3 tempat. Allah memberikan ucapan teguh itu ada di 3 tempat. Pertama ketika sekaratul maut. Nah, jadi ketika sekarat itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita. Iya, Bu. Akan menjadikan Enggak namanya Bu. orang-orang yang Enggak, beriman Bu. Silakan, Bu. akan menjadi orang-orang yang beruntung dalam arti dia akan mendapatkan husnul khotimah. Jadi janji Allah itu Bapak Ibu. Ketika dia di dalam kehidupan dunianya dia beriman, ya dia beribadah dengan sungguh-sungguh, nanti Allah jamin. Ketika akhir hayatnya Allah berikan al-qaulus tsabit. Al-qaul as-tsabit. Jadi ucapan yang teguh. Apa maksudnya? Pertama, ketika dia nanti menghadapi sakaratul maut, Allah mudahkan hatinya, lisannya untuk ya meneguhkan iman Islam dia, mengucapkan kalimat tauhid. 2, nanti ketika pertanyaan alam kubur. Ya, pertanyaan di alam kubur. Ya, pertanyaan barzakh. Nanti Allah akan, kan pakai bahasa Arab Bapak Ibu. Kalau saya tanya Bapak Ibu bisa bahasa Arab. Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak, kan begitu. Kalau misalkan nanti ditanya, Ustaz, tapi kan sudah ada bocorannya, nanti kita hafalin aja. Tidak bisa. Ya, atau misalkan kita pakai contekan. Kita selipkan di kain kafan kita. Nggak bisa juga, nggak perlu gitu ya. Nanti Allah yang buat otomatis kita bisa menjawab semua pertanyaan munkar nakir di alam barzakh. Karena itu janji Allah dalam surat ini ya. Surat Ibrahim ayat 27. Allah akan memberikan keteguhan. Ucapan yang teguh gitu ya. Al-qaulus tsabit kepada orang yang beriman. Tempat yang ketiga di mana? Ketika nanti di hisab. Ketika kita diperhitungkan semua amal ibadah kita dipertanggungjawabkan. Nah kita akan dipertanyakan oleh Allah. Ya 4 hal kan. Apa yang ditanya oleh Allah nanti? 4 hal itu. Allah akan bertanya tentang pertama, la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Ya, seseorang tidak akan melangkah kecuali akan ditanya 4 hal pertanyaan. Pertama apa? Fi umrihi. Dia akan ditanya tentang umurnya. Fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, fi jasadihi. Jasadnya yang sempurna, yang sehat, fisiknya yang kuat. Fima ablah. Ya, dihabiskan, digunakan untuk kemana? Untuk apa saja? Terus fi malihi, hartanya. Kalau harta spesialnya ditanyanya 2. Dari mana dia dapat dan untuk apa? Dia gunakan. Jadi harta dari mana untuk apa? Yang keempat ditanya ilmunya. Nah, ini kita lagi belajar nih untuk ilmu. Ya, apakah diamalkan ilmunya? Apakah di sharing, apakah diajarkan dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan yang harus nanti kita jawab dan itu insya Allah Allah akan berikan tadi ya al-qaulus tsabit, ucapan yang teguh yang insya Allah dengan itu kita akan bisa
menjawab dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Ya. Nah, jadi pesan dari Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 adalah bagaimana kita berusaha untuk kemudian beribadah agar akhir hayat kita dalam keadaan baik, husnul khatimah, ya, membawa iman, membawa Islam. Karena kata ulama, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seringkali orang itu akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Seringkali begitu ya. Jika ada orang yang hobinya misalnya panjat tebing, ya dia kemungkinan besar tidak jauh-jauh. Ya, cara meninggalnya itu ya dengan sesuai kebiasaan dia. Maka kalau kita memiliki kebiasaan beramal soleh, membaca Quran, melaksanakan sholat, insya Allah juga ya tidak jauh-jauh dari hal yang seperti itu. Nah, itu dia. Jadi itu tadi ya yang saya singgung di awal. Akhir tahun itu bisa menjadi refleksi akhir hayat kita. Bagaimana orang selalu ingin gembira, bahagia dalam menyambut akhir tahun. Dia selalu memperhatikan apa-apa yang harus disiapkan. Dia selalu memperhatikan apa-apa yang harus persembahkan. Tapi sering sekali lupa dan acuh ketika kita berbicara tentang akhir hayat. Akan terlalu santai gitu ya. Dibilang, Ustaz, saya masih muda. Ya, umur saya masih panjang. Ya, jadi ya sekarang nikmatin dulu masa mudanya gitu. Nanti tobatnya pas sudah tua. Pertanyaannya kan kalau sampai tua kan ya. Kan banyak sekarang kan lagi banyak kasus mati muda nih. Karena gaya hidup anak milenial kan, Gen Z. Dengan makanan-makanan fast foodnya, minuman-minuman manisnya, ya gulanya dan lain sebagainya itu banyak sekali. Jamaah saya yang dokter itu mengeluhkan anak-anak muda 30-35 tahun sudah gagal ginjal, sudah cuci darah, dan lain sebagainya. Maka tidak ada jaminan ya yang lebih tua akan lebih dulu meninggal daripada yang muda. Ya, maka bisa saja Bapak Ibu yang duluan ya atau saya yang belakangan. Ya, nggak mau kalah Ustadz. Baik. Nah, maka untuk mengingatkan manusia, Bapak Ibu, Allah itu sudah menyiapkan seperangkat media atau sudah menyiapkan sistem agar manusia itu tidak beralasan nantinya di akhirat, ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini misalnya. Saya sempurnakan dulu. Baik. Ketika Allah menciptakan manusia, ya Allah kan menyematkan ruh ke dalam jasad, ya. Ya kan? Allah maka ke dalam jasad ini Allah Subhanahu wa taala menyematkan ruh ke dalam jasad manusia, maka menjadilah manusia, al-insan. Nah, itu adalah gabungan dari roh dan jasad. Al-insan itu artinya sering lupa. Gitu, manusia, maka ya wajar kalau kita sering lupa. Cuma kalau lupa bayar hutang ini bukan lupa, ini penyakit. Ya, nah, Al-Quran Allah turunkan itu sebagai pengingat Bapak Ibu. Ya, dalam surat Al-Hijr ayat 9, itu Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kita buka ayatnya. Surat 15, surat Al-Hijr ayat 9. Nah, di sini Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Kamilah yang menurunkan az-zikr. Zikr itu kan pengingat, Pak. Tapi di sini semua ulama sepakat yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Karena nama lain dari Al-Qur'an memang az-zikr. Gitu ya. Wa inna lahu lahafizun, dan pasti kami akan memelihara. Nah, ini juga ayat sebagai dalil bahwa Al-Qur'an itu menjadi kitab yang paling otentik di atas muka bumi. Tidak ada lagi ya selain Al-Quran kitab suci yang sangat otentik karena langsung dikawal dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memang itu adalah kalam-kalamnya yang mulia, dijaga, maka terbebas, terlepas dari semacam distorsi atau pemutarbalikan fakta, tahrif, penyelewengan, penyesatan, ya, daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, jadi di sini pakainya az-zikr.
adzikr gitu ya. Maka wahyu sebagai pengingat. Nah, kemudian Allah utus Rasul. Rasul itu dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 21 ya, Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu punya tugas ya, mubasyir. Nabi Muhammad itu pemberi kabar gembira, munzir, memberi peringatan. Nah, selain itu di dalam surat Al-Ghasyiyah tadi, surat 88 ayat 21, Allah juga menyatakan bahwa innama anta mudzakir. Ya. Berilah peringatan wahai Nabi Muhammad, karena sesungguhnya aku adalah orang yang hanya memberi peringatan. Kalimat hanya memberi peringatan maksudnya apa? Nabi Muhammad tidak sampai pada posisi menentukan atau ya menentukan gitu ya. Yang menentukan itu tetap hanya Allah. Nabi Muhammad hanya berikhtiar untuk memberikan manusia itu peringatan. Tapi apakah nanti orang itu mendapat hidayah? Apakah orang itu mendapatkan pencerahan? Yaitu hak vetonya Allah. Abu Lahab, padahal pamannya Nabi sendiri, Abu Jahal, semua itu tidak mendapatkan hidayah. Nah, tapi Nabi menjalankan tugasnya. Ya, Nabi menjalankan tugasnya sebagai pemberi peringatan. Nah, kenapa kita harus diingatkan? Kenapa kita harus diingatkan? Ya, oleh wahyu tadi dan oleh Nabi sebagai mudzakir. Jadi di sini mudzakir, ya mudzakir di sini az-zikra, pengingat, ya wahyunya, dan Rasul itu pemberi peringatan. Karena kita pernah berjanji tauhid, Bapak Ibu. Surat Al-A'raf ayat 127. Ya, surat 7, surat Al-A'raf ayat 127. Itu kita pernah berjanji tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ayat 127 ya, ayat berapa itu? Yang alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, itu dia ayatnya. Di ayat berapa saya lupa ya, Al-A'raf 137 bukan. Ada yang ingat? Coba saya buka catatan saya. Ya, janji tauhid. Oh, 172. 127 ya. 172. Nah, di sini. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, ini janji semua manusia. Ya, ketika Allah mengeluarkan dari sulbi tulang belakangnya Nabi Adam, yang dikeluarkan siapa? Kita semua, anak cucunya. Kemudian Allah mengambil persaksian terhadap roh-roh mereka. Seraya berfirman Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka jawab, betul. Nah, cuma kan kita nggak ada yang ingat, Pak. Bapak ingat? Ibu ingat ketika persaksian ini diambil duduk di mana? Duduk di sebelah mana? Di samping siapa? Gitu ya. Kan nggak ada yang ingat kita. Maka untuk supaya tidak menjadi celah bagi orang-orang kafir nanti di akhirat, misalkan nanti orang kafir protes, ya Allah, ya kami nggak ingat ketika engkau mengambil persaksian atau janji tauhid itu. Ya, kami tidak bisa disiksa karena kami tidak ingat. Ini nggak fair. Ya, jangan siksa kami untuk sesuatu yang bahkan kami tidak pernah ingat. Gitu ya. Jadi ini Al-Quran makanya diturunkan sebagai sebagai hujjah. Makanya kan kalimatnya hujjah. Ya, sebagai argumen terkuat gitu. Kalau nanti mereka protes ya tinggal Allah jawab, aku sudah turunkan Quran. Kalian bisa baca di dalamnya. Nah, gitu, bahwa di dalam ayat itu ada bunyi ayat yang menceritakan tentang persaksian ini. Tentang orang-orang yang diambil persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, jadi kembali lagi dalam ini kita sudah berjanji tauhid itu tadi ya. Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 172. Nah,
Karena kita sudah berjanji, ada orang yang menepati janji tauhid tersebut, ada yang melanggar. Keduanya sama-sama di surat Al-A'raf, surat Ar-Ra'd, surat 13. Surat Ar-Ra'd, surat 13, ya, kita buka ayat 20. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Ya. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Oke. Nah, apa yang dimaksud janji Allah di sini? Ya tadi. Janji tauhid tadi yang dalam surat Al-A'raf ayat 172. Orang-orang yang memenuhi janjinya dan tidak pernah melanggar perjanjian tersebut, apa balasannya? Ayat 24-nya, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya, kita akan mendapatkan ucapan selamat dari Allah dan para malaikatnya, dan kita akan mendapatkan tempat kesudahan yang terbaik. Yang dimaksud adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua HKI di sini termasuk orang yang dimaksud dalam ayat 24 surat Ar-Ra'd ini. Amin ya Allah. Tapi ayat 25-nya, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ada orang-orang yang melanggar janji Allah tadi setelah sudah diikrarkan, janji tauhid tadi. Kemudian memutuskan silaturahim dan seterusnya. Di akhir ayatnya, ulaikal lahumul la'nah. Dia akan mendapatkan laknat dari Allah, walahum su'uddar, dan akan mendapat tempat kediaman yang terburuk, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah. Maka nanti tidak ada alasan, Bapak Ibu, ya untuk orang-orang kafir, ya Allah, kami nggak tahu nih tentang Islam, kami nggak tahu tentang ini, kami nggak pernah berjanji, kami nggak ingat. Nah, sudah ada Qur'annya, sudah diutus nabinya, walaupun nabinya sudah wafat, kita tidak hidup di zamannya, ada ulama yang melanjutkan perjuangan nabi, ya, melanjutkan estafet dakwah nabi, maka tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan pembelaan intinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, maka sebagai pengingat juga bahwa tadi yang dibaca Pak Mazwar misalnya di muqaddimahnya, ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, surat Al-Hasyr itu ya, ayat 18. Perhatikanlah apa yang akan kamu persembahkan nanti, apa yang akan kamu bawa, apa yang kamu siapkan. Nah, itu kan ayat-ayat menjadi hujah bagi kita manusia untuk kita tidak punya alasan lagi untuk mengelak nanti. Kita nggak bisa mengelak di hadapan Allah. Semua bukti nyatanya sudah jelas. Kemudian Qur'annya sudah turun, nabinya sudah diutus. Kita diberikan diberikan perangkat oleh Allah untuk berpikir, akal, pikiran. Kita diberikan kolbu, hati, ya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kemudian kita tidak memenuhi janji tauhid kita, ya, sampai akhir hayat kita. Mungkin tadi sesuai surat Ali Imran ayat 102 kita harus bawa ya, sampai akhir hayat kita. Nah, ini ada semacam riset, Bapak Ibu. Riset yang dilakukan oleh ulama Hadramaut bernama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau dalam kitabnya berjudul Sabilul Iddikar, ya, mengatakan aksaru ma yukhsha alaihi su'ul khatimah. Ada 5 penyebab yang paling sering menjadikan orang itu matinya su'ul khatimah. Ini riset beliau ya, artinya beliau melakukan riset pribadi personal. Kalau ada orang-orang yang mungkin matinya dalam keadaan tidak baik, itu beliau periksa ke keluarganya mungkin apa kiranya perbuatan dia selama hidup. Nah, disimpulkanlah ada 5 sebab. Pertama yang paling banyak adalah al-mutahawinu bis shalah. Orang-orang yang meremehkan sholatnya. Nah, surat Al-Ma'un ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang yang sholat saja masih bisa celaka. Kan gitu. Ya, Al-Ma'un surat 107 ayat 4. Fawailul lil musallin alladzina hum
an salatihim sahun. Siapa yang sholatnya menjadikan orang itu celaka? Orang yang lalai. Lalai itu definisinya apa? Dua. Pertama, as-sholatu bila ilmin. Sholatnya tanpa ilmu. Yang kedua, as-sholatu fi akhiri waktiha. Sholatnya selalu di akhir waktu. Selalu ditunda tanpa uzur. Selalu diremehkan. Ya. Sholat tanpa ilmu misalnya seringkali itu saya dapat kejadian orang-orang karyawan gitu ya, karyawan kantor, dia bekerja itu misalnya pakai lengan panjang ya Bapak Ibu. Itu lengannya misalnya cuma digulung segini. Ya. Terlihat ya tangan saya. Artinya tidak dibuka sampai siku. Ya, saya perhatikan wudhunya, husnudzon saya mungkin nanti ketika dia membasuh tangan itu dia diangkat lagi, dia gulung lagi. Tapi nyatanya tidak, dia hanya membasuh sesuai yang terbuka saja. Ketika saya tegur dan saya nasihati untuk diulang wudhunya, dia berkelit dengan mengatakan, Ustadz, Allah juga tahu kok niat saya. Allah kan maha pengampun, gitu. Allah maha penyayang. Lah, saya tahu Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Tapi kalau Anda mendefinisikan atau mengartikan maha penyayang dan maha pengasihnya Allah itu dengan Anda ibadah seenaknya, ya ngapain Allah turunkan Quran gitu. Ngapain Allah mengutus Nabi untuk mengajarkan kita tata cara ibadah. Jadi ini yang paling banyak menyebabkan orang su'ul khatimah. Atau bahkan dia nggak sholat sama sekali. Meremehkan itu artinya dia sama sekali tidak melakukan sholat. Nah ini ada hadis Bapak Ibu. Dengan bisikan setan, biasanya begini. Ada orang yang masih berlumur dosa, terutama dosa-dosa besar mungkin, mabuk, zina, itu ya, pernah membunuh, dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada bisikan yang mencoba mengelabui dia, udahlah, nggak usah sholat. Sholat kamu nggak bakal diterima, wong kamu masih sering zina, wong kamu masih sering minum, kamu masih sering membunuh misalkan dan lain sebagainya. Oh itu pemahaman yang sangat keliru Bapak Ibu. Sekarang kalau Bapak Ibu ditanya, orang yang masih melakukan zina, itu sebaiknya sholat atau jangan? Dia masih zina nih. Dia masih sering zina, masih sering main perempuan. Itu sebaiknya sholat atau jangan? Kira-kira baiknya gimana? Ya, harus salat. Ya, bukan baiknya ya, bukan baiknya, malah harus sholat. Harus. Nanti diantara godaan bisikan setan tuh begitu, udahlah, ngapain lu sholat, lu masih berlumuran dosa, sholat lu nggak bakal diterima. Nah, itu godaan setan tuh Bapak Ibu. Jadi nanti dia dapat dosanya double, sudah melakukan dosa besar, ditambah dia tidak sholat, dan dosa besar yang paling besar ya tidak sholat itu. Ya, dosa yang paling besar ya di antara dosa-dosa besar yang lain itu tidak sholat. Bahkan kan ada hadis Nabi mengatakan bahwa perbedaan orang Muslim dengan tidak itu fitarkis sholat. Ada pada dia menjalankan sholatnya atau tidak, itu kan batasnya di situ. Nah ini ada hadis dalam Sunan Abu Daud di dalam hadis nomor 2533 itu Nabi ngomong begini. As-salatu wajibatun alaikum. Ya, di akhir hadisnya saja ini sesuai tema kita. Salat itu wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, birron kana au fajiron. Orang itu soleh atau orang itu fajir. Fajir itu yang terlalu banyak berbuat dosa. Wa in amilal kabair, bahkan ketika dosanya yang dilakukan itu masih terkategori dosa besar. Dia harus tetap sholat Bapak Ibu. Nah, kalau tidak sholat nanti gimana? Bahkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu ada riwayat yang sampai sahabat ngomong begini. Inna rajulan yusalli bil laili wa yasruqu bin nahar. Ya Rasul, saya punya kenalan, ada seseorang dia sholat malam, sholat tahajud, tapi paginya nyolong, paginya mencuri. Kalau orang sudah sampai
bisa melaksanakan sholat tahajud kan berarti sholat 5 waktunya yang nggak perlu ditanya lagi kan. Nggak mungkin orang sholat tahajud tapi sholat 5 waktunya kececer gitu kan. Ya, jauh seperti itu. Tapi dia punya kebiasaan yang belum bisa hilang. Dia suka mencuri. Nah, apa jawab Nabi ketika Nabi diadukan cerita semacam itu? Kata Nabi, innahu sayanhahu ma yaqul. Bahwa apa yang dia katakan tadi, bahwa orang tadi itu masih sholat, suatu saat sholatnya akan menghentikan maksiat yang dia lakukan. Itulah yang mungkin dimaksud oleh Allah dalam ayatnya apa? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Nah kalau nggak sholat, wah gimana? Apa pintunya nanti supaya dia bisa masuk ke dalam taubatnya? Apa sebabnya Allah nanti bisa memberikan dia hidayahnya? Maka dia harus mencari sebabnya. Ya walaupun Allah bisa berbuat tanpa sebab. Oke, itu penyebab su'ul khotimah yang pertama. Meremehkan sholat ya, baik dari segi ilmunya atau di akhir waktu. Yang kedua, mudminu syirbil khamri, orang yang kecanduan narkoba, miras. Ini musuh kita bersama, ini harus kita awasi putra-putri kita, cucu kita, agar tidak bergaul dengan sembarangan orang, karena ini 90%, kata zaman saya yang menjadi pegawai BNN, itu 90% orang yang terkena narkoba itu pasti karena pergaulan, Bapak Ibu. Karena awalnya ditawari teman. Ya, coba-coba. Cobalah, lu kan lagi stres nih, coba nih obat. Bisa bikin tenang. Gitu-gitu. Yang ketiga, al-aqli walidayhi. Orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu mesti menanamkan pendidikan ya kepada anak-anak bahwa orang tua itu menjadi sumber kebahagiaan dunia akhirat. Ya walaupun kita sebagai orang tua juga jangan egois. Kita kan orang tua, tapi kita juga seorang anak gitu ya. Maka kalau kita mau anak kita memperlakukan kita baik, ya kita memperlakukan orang tua kita juga dengan baik. Itu kan janji Nabi, birru aba'akum yaburrukum abna'ukum. Ya baktilah kepada orang tuamu, niscaya besok anakmu akan berbakti kepadamu. Ya, yang keempat, alladzi yu'dzil muslimin. Yang banyak menyebabkan orang su'ul khotimah itu ini, hablum minannasnya buruk. Dia sering menyakiti orang lain. Entah dengan lisannya, ya entah dengan perbuatannya, dengan kewenangannya yang zolim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat buruk tersebut. Nah, yang kelima, orang yang melakukan dosa tetapi dia tidak mau bertaubat. Nah, inilah taubat inilah yang kemudian kita tutup nanti akhir hayat kita dengan perbuatan tersebut. Baik, sudah jam 6:30 sebagai penutup, saya buat closing statement-nya, saya ambil dari surat As-Saffat. Ya, surat As-Saffat, surat Saffat 37, ayat 89, kalau saya tidak salah. Bukan ayat apa ya? Apa itu? Illa man atallaha biqalbin salim. Ayatnya itu. Bentar. Ada yang ingat ayatnya? Di ayat. Nah, ini Asy-Syu'ara, bukan As-Saffat. Asy-Syu'ara surat 26 ayat 89. Nah, ini ada analogis yang cukup bagus ya, yang sebagai ini ayatnya berbicara begini Bapak Ibu. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya artinya orang-orang yang selamat nanti itu di akhirat adalah orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya. Dengan hati yang bersih ini
kebanyakan ulama tafsir mengartikan adalah maksudnya hati yang mukmin, hati yang beriman, yang tanpa dikotori dengan syirik atau kekufuran. Makanya tadi kan pesannya tidak lepas dari ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, saya punya analogi begini. Setiap bayi yang lahir itu kan dalam keadaan fitrah, Bapak Ibu. Ya, suci. Suci dalam arti apa? Suci dalam tauhidnya. Maka akidah keyakinan kita, ada anak kecil belum balik, ya walaupun orang tuanya non muslim, ketika dia meninggal dunia, si anak itu akan masuk surga. Karena dia belum balik, belum mendapatkan taklif. Belum dapat beban syariat. Nah, kalau kita yang sudah taklif, yang sudah mukallaf ya, bahasanya kita itu orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang terkena beban syariat, sudah wajib melakukan kewajiban, menjauhi larangan. Nah, itu sudah terkena beban syariat. Ibaratnya hati manusia itu kayak gelas, Bapak Ibu. Saya contohkan seperti gelas. Misalkan saya pinjam Bapak Ibu gelas ya, yang baru dari buffet, diambil dari lemari. Saya pakai buat minum kopi. Kemudian saya balikkan dalam keadaan gelasnya bersih. Maka kan gelas bersih langsung masuk ke dalam lemari lagi kan, Bu? Kedua kali saya pinjam, tapi tidak saya cuci. Bu, Pak, ini saya kembalikan dalam keadaan gelasnya masih kotor. Bekas saya ngopi. Maka layaknya gelas kotor harus ditaruh di mana? Ya di tempat cucian piring. Ya harus dibersihkan dulu. Nah, yang ketiga saya kembalikan dalam keadaan pecah. Maka kalau gelas pecah ya Bapak Ibu buang kan. Di tong sampah, nggak Bapak Ibu lihat-lihat lagi gitu kan. Nggak akan Bapak Ibu cek-cek lagi. Nah, itulah hati manusia. Lahir, itu seperti gelas yang keluar dari lemari, bersih. Hati manusia itu, fitrahnya tauhidnya kepada Allah. Nah, kemudian ketika hidup di dunia, dikotori itu hati ya. Dengan kemusyrikan, dengan kekufuran, dengan penyakit hati, dan lain sebagainya. Nah, poinnya adalah pada ketika kita mengembalikannya. Ini hati kita dipinjamkan oleh Allah. Kalbu kita dipinjamkan oleh Allah. Kita isi pakai apa? Kalau yang kotor, ya kembalikan. Kalau bisa sudah dalam keadaan bersih. Nah, maka orang yang kembali kepada Allah, sudah dalam keadaan bersih hatinya, tidak syirik, tidak kufur, tidak ada penyakit hati, ya, dengan dibasuh dengan air taubat, ibaratnya seperti itu, ya maka langsung masuk lemari lagi. Artinya langsung masuk surga. Nah, kondisi kedua, hatinya keluar bersih dari lemari, Allah pinjamkan dalam keadaan bersih, dipakai, kotor, tetapi ketika dikembalikan tidak pecah, tetapi masih kotor. Ya sama Allah dicuci dulu di neraka, tapi karena gelasnya masih utuh, masih bisa dipakai kan? Artinya utuh itu berarti dia bawa iman. Nah, dia bawa Islam. Hanya saja kotor. Maka dicuci dulu di neraka. Tapi at the end, ya dia akan masuk surga. Nah, yang ketiga, gelasnya dalam keadaan pecah dikembalikannya. Artinya apa? Dia kembali kepada Allah dalam tidak membawa iman. Na'udzubillah. Tidak membawa Islam. Maka pecah sudah. Kalau sudah pecah, ya sudah. Allah lempar kemana? Neraka. Dan Allah bilang, diamlah kamu di dalam neraka dalam keadaan hina dan jangan berani untuk mengajak saya bicara lagi. Artinya sama Allah tidak akan dipedulikan lagi orang-orang kafir yang kembali kepada Allah dalam keadaan hatinya sudah tidak beriman. Yaitu ibaratnya gelasnya sudah pecah. Sudah tidak bisa digunakan lagi, maka dibuang. Gitu ya. Maka surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 89 tadi sebagai penutup dari saya. Maka kembalilah kita kepada Allah dalam keadaan hati yang utuh dan bersih. Iman, dan sudah kita bersihkan dosa-dosa kita semaksimal mungkin. Baik Pak Mazwar, mungkin itu sebagai closing statement dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir tahun ini sebagaimana ya mungkin sebagian kita sedang melakukan safar perjalanan dalam rangka silaturahim, menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan dengan indah kita tutup dengan family, dengan keluarga besar kita, insya Allah besok kita juga akan berjumpa kembali dengan keluarga besar kita di dalam surganya Allah Subhanahu Amin ya wa Allah. Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Baik Bapak Ya. Ibu sekalian, silakan yang ingin menambahkan atau klarifikasi. Sepertinya Pak Akib, silakan Pak. Enggak, baik.
Eh, Ustadz, ini saya jadi ingat ini Ustadz tadi menyampaikan surah Al-Maidah, berjalanlah kamu melihat kedengki kezaliman orang-orang yang dahulu yang sudah disiksa Allah begitu ya. Kemudian Iya. kan ada lagi dalam Al-Qur'an surat Al-Muluk Ustadz ayat 15 itu berjalanlah di muka 15 bumi, ya, betul. jelajahilah bumi dan makanlah rezeki yang telah dirizkikan padamu. Ada Iya, yang betul. saya lihat di TikToknya atau di YouTube-nya, itu disuruh malah kita jalan-jalan makan-makan apa gitu. Apakah itu maksudnya Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya itu saya menganggapnya itu ya pemahaman orang awam saja. Awam itu. Ya pemahaman orang awam yang artinya di situ Allah menyuruhnya itu konteksnya adalah untuk satu mencari nafkah. Yang mencari nafkah silakan jelajahi bumi Allah. Artinya boleh saja Anda bekerja di luar negeri, Anda bekerja di mana saja gitu ya. Karena semuanya buminya Allah, ya semuanya akan ada dapat rezekinya masing-masing. Yang kedua, ya maksudnya untuk menjelajahi itu dalam rangka tadi melakukan safar untuk mengambil ibrah pelajaran ya dari orang-orang terdahulu atau sekedar menyaksikan tanda kekuasaan Allah. Ya kalau makan-makan dengan jalan-jalannya itu kan konsekuensi logisnya pasti kita makan dong. Masa kita jalan nggak makan kan gitu. Masa kita jalan nggak pakai alat transportasi ya kan namanya jalan-jalan ya pasti itu. Cuma kan yang ditekankan itu niatnya ya. Bahkan makanya gini Pak Mazwar, di dalam hukum fikih sholat kan ada konsep sholat jamak dan qashar ya. Ya. Jamak dan qashar ini tidak boleh untuk orang yang melakukan safar lil ma'siyah. Ketika safarnya untuk maksiat, maka ini kan rukhsah, jamak dan qashar ini kan rukhsah, ringanan. Maka misalnya saya mau pergi Pak Ustadz, kemana? Ke Las Vegas. Loh, mau ngapain ke Las Vegas? Mau main kasino misalnya. Nah, maka boleh nggak Ustadz saya nanti di Amerika jamak qashar sholatnya? Nggak boleh, haram. Ya, karena dia melakukan perjalanannya untuk maksiat. Nah, maka seperti itu ketentuan di fikihnya. Jadi jamak dan qashar itu keringanan dalam ibadah sholat yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang melakukan safarul mubah namanya. Safar yang memang dibolehkan. Untuk apa ya? Litijarah, bisnis. Tadi sekedar silaturahim, ya rekreasi, healing kalau kata anak sekarang gitu ya. Itu boleh. Jadi poinnya ada di niatnya Pak Mazwar ya, penekanan. Baik, ya. Ya. Jadi bukan kalau kecuali tujuan jalan-jalannya untuk kuliner gitu, itu udah salah ya Ustaz ya. Iya, foya-foya Ya, gitu ya. ya. Kalau kuliner tapi kan sama saudara, sama misalnya sama keluarga, ya niatnya it'amut to'am, memberi makan kan ibadah. Iya. Iya gitu ya. Baik Ustaz. Silakan teman-teman, ada yang mau ditambahkan atau klarifikasi dari yang disampaikan Ustaz tadi. Ada Bapak Ibu sekalian? Nampaknya sudah paham Nampaknya semua. sudah paham semua. Baik. Baik, kalau begitu kita tutup saja acara kita pada pagi hari ini. Dipersilakan Ustadz, kita tutup dengan berdoa. Baik. Mudah-mudahan pagi ini ya walaupun di akhir tahun di tengah-tengah liburan nasional kita masih sempatkan diri kita untuk sekedar hadir mendengarkan kajian rutin kita setiap bulannya. Mudah-mudahan Allah meridhoi niat kita memberikan balasan dengan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Dan selepas dari kita keluar dari Zoom meeting ini, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tutup dengan 3 kali talqin tauhid dan doa penutup serta doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin.
hamdan Amin. yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana Amin. lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi Amin. sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan Amin. taghfiru biha adh-dhunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-kurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma Amin. ya man la yashghaluhu sam'un an sama' wa ya man la tughlituhu kathratul masail wa ya man la yatabarramu bi ilhahi ibadihil mulihina alaih azikna barda rahmatika wa karamastijabatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa Amin. na'udzu bika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Amin. Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Pak Mazwar dan Bapak Ibu Maaf, sekalian, Ustaz. semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Mazwar. Terima kasih, Pak Mazwar.